Bapa di surga, Bapa yang baik di dalam Kristus, oleh Roh Kudus-Mu kami mengalami kebaharuan hidup dan mendapatkan pengertian yang mendalam dari pengenalan akan Engkau melalui firman. Kami bersyukur setiap harinya Engkau arahkan kami untuk mendapatkan hidup kami yang sesungguhnya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu setiap hari, sehingga kami makin hari semakin serupa dengan Kristus, anak-Mu yang tunggal itu. Kami sadar bahwa kehidupan kami masih terus berlanjut dan diproses oleh Tuhan, supaya kami tidak bercacat celah ketika nanti kami menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk momen kebersamaan persekutuan, mendengarkan, merenungkan, dan mempercakapkan firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar mengenai pengampunan. Kiranya Tuhan tolong kami dan sertai dan pimpin kami. Berkat-Mu atas kami sekalian. Damai sejahtera Kristus yang memerintah hati dan pikiran kami, itulah yang menguasai seluruh percakapan firman Tuhan ini. Amin. Saya akan memulai dengan membaca doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6, ayat 9 sampai 13. Saya bacakan untuk kita sekalian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada banyak kisah dalam hidup kita yang seringkali tanpa kita sadari kita terluka. Masa lalu kita di tengah-tengah keluarga, hubungan kita dengan papa, mama, kakak, adik, bahkan dengan tetangga, dengan teman sebaya, dan dengan guru atau dosen, bisa jadi kita pernah terluka, pernah mengalami kepahitan. Dan itu menjadi realitas kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sampai hari ini ada juga di antara kita yang masih menyimpan luka itu, atau memelihara luka itu. Dengan kata lain, kita memang orang yang rapuh. Nah, di dalam bagian pengertian seperti itu, Paulus sebagai seorang Farisi yang diubah oleh Tuhan dan mendapatkan privilege sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain, tidak berhenti pada tataran kisah-kisah pribadi kita, tapi masuk ke dalam hakikat yang sesungguhnya mengapa kita memerlukan pengampunan. Kita dicipta menurut gambar rupa Tuhan, memiliki tujuan yang betul-betul mulia. Selain kita memang diberikan tanggung jawab mengelola bumi, namun lebih daripada itu kita mengerjakannya bagi kemuliaan Allah. Bukan antroposentris, tapi teosentris. Namun dengan sengaja dan sadar kita memberontak kepada Tuhan. Dengan menggunakan alasan-alasan kebebasan dan ingin melepaskan diri dari otoritas Tuhan, bahkan maunya menentukan sendiri ini baik, ini benar. Akibatnya kita meleset dari apa yang seharusnya Tuhan sudah tentukan untuk kita. Menikmati hidup di bumi dengan segala berkat anugerah yang sudah disediakan. Pemberontakan itu menyakiti hati Tuhan. Pemberontakan seperti itu melukai hati Tuhan. Kadangkala kita merasa bahwa kita saja yang terluka ketika kita dilukai orang lain. Sebenarnya kita sebagai ciptaan, ketika kita tidak on the track di dalam His plan, dalam rencananya, kita sedang melukai hati Tuhan. Kita sedang membuat Tuhan tidak senang dengan kita. Dan kita malah justru tidak bersegera lari, meminta ampun, memohon belas kasihan, tetapi justru kita melarikan diri, bersembunyi, mengharapkan kalau Tuhan lupa dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu kita. Itu sebabnya mengapa Adam tidak segera mengakui, kecuali Tuhan memanggil dia dan meminta pertanggungjawaban. Sadar betul bahwa Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan, tetapi dia tidak lari segera mendapatkan belas kasihan Tuhan, tapi melarikan diri, bersembunyi, dan menutupi dosanya. Nah, pada momen seperti itu sebenarnya pola apa yang Adam lakukan dan Hawa lakukan juga kita lakukan. Kita bersembunyi, tidak mau mengakui, tidak mau untuk secara terang-terangan menyatakan, ya saya salah. Semakin kita bersembunyi di hadapan Tuhan, semakin kita menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya Daud dengan satu kesadaran yang dipimpin oleh Roh Kudus mengungkapkan bagaimana dia selama dia tidak mengakui kejahatannya, berzina dengan Betsheba, bahkan dengan siasat litiknya, membiarkan Uria orang itu maju perang untuk terbunuh di medan perang.
Puji Tuhan, karena Nabi Nathan diutus untuk mengingatkan dia. Dan Roh Tuhan memberikan kepadanya pencerahan sehingga dia mengaku. Ada kalanya kita nggak pernah diingetin oleh orang lain. Kalau posisinya seperti Adam langsung dipanggil dan mendapatkan sebuah tindakan Tuhan bahwa engkau salah dan mendapatkan privilege untuk menerima nantinya penebusan, itu menjadi sesuatu yang baik sekali. Tetapi seringkali kita tidak mendapati orang-orang di sekitar kita yang menegur kita. Memang seringkali ada muncul keinginan nanti kalau saya tegur dia tersinggung, dia malu, atau dia nanti malah membela diri. Nathan menegur Daud. Dan pada awalnya kan membela diri. Menganggap dengan perjalannya waktu, perbuatan dosanya kepada Batseba dan Uria di hadapan Tuhan sebagai raja yang mewakili pemerintahan Tuhan yang adil dan mensejahterakan, itu akan dilupakan. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita perbuat. Tuhan itu maha adil. Kalau dalam titik, sejarah itu satu titik. Kekekalan itu melampaui satu titik. Apa yang diungkapkan oleh Paulus di dalam surat Roma itu yang dikutip dalam hubungannya dengan Daud, mengungkapkan bahwa pengampunan itu sangat dibutuhkan manusia. Sangat dibutuhkan. Karena bukan hanya rekonsiliasi, pendamaian, tetapi juga pemulihan, terlebih lagi memberikan jati diri kembali kepada yang semula. Menempatkan diri kita kepada Tuhan. Kepada posisi dan status yang sejatinya di sana. Karena kalau kita berdosa, berbuat jahat, kita sedang melarikan diri dari posisi, meleset, dan kita meninggalkan posisi yang sejatinya kita harus di sana, lalu mencoba mengabaikan semua konsekuensinya, padahal kita sudah jauh dari kasih karunia. Mengapa perlu pengampunan? Karena kita nggak bisa menyelesaikan persoalan kita dengan cara kita berbuat baik. Kalau saya menyakiti hati istri saya, anak-anak saya, atau keluarga saya, itu tidak cukup hanya berkata, sudahlah kulupakan. Tidak cukup. Tidak cukup hanya berkata, kita salaman berdamai. Tidak cukup. Karena hati yang terluka, itu menyimpan kepedihan dan tersimpan di otak, dan di dalam saraf-saraf memori. Bagaimana itu bisa pulih? Apakah kita bisa ambil dari catatan-catatan di dalam otak kita, dalam memori kita, yang telah kita lakukan? Tidak akan bisa. Karena kita masing-masing individu punya otoritas pada diri kita sendiri. Kalau sudah terluka, itu tersimpan. Saya ingat betul bagaimana orang melukai hati saya. Menghina, melecehkan, merendahkan. Waktu SD. Entah bagaimana, peristiwanya yang persis saya kurang ingat lagi, tapi bagaimana saya di depan kelas itu dilecehkan, ditaruh di atas meja lalu ditelanjangi. Karena saya kecil, tinggi saya itu mungkin cuma 50 cm ya, kecil sekali. Kurus, dekil, begitulah kira-kira. Masih hidup. Lalu ditelanjangi, diledek, diajak berkelahi, ditaruh di atas. Itu terlukanya luar biasa. Itu menyimpan, sampai sekarang saya masih ingat peristiwa itu. Lalu bagaimana? Apakah bisa hilang? Bisa. Bagaimana caranya? Pengampunan, hakikat pengampunan itu penting. Saya diterima dulu oleh Tuhan dan menerima pengampunan dari Tuhan, baru bisa saya mengampuni siapapun sepanjang sejarah hidup saya dan yang akan datang yang mungkin menyakiti hati saya. Jadi kalau saya dan ibu bapak tidak pernah merasakan dan mengalami pengampunan Tuhan, omong kosong kita mengampuni orang lain. Omong kosong. Itu cuman kata-kata manis dan indah. Ibarat orang yang jatuh cinta kalau segalanya. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Bagaimana kita mengalami pengampunan dari Allah di dalam Kristus? Pertama, sadari saya dan ibu bapak orang berdosa. Sadari itu. Kesadaran itu sendiri anugerah. Kesadaran itu sendiri anugerah. Karena orang berhenti di tahu, tapi tidak lanjut ke sadar. Sekarang saya mau tanya ibu bapak. Orang yang korupsi itu tahu nggak bahwa itu salah? Tahu. Tapi sadar nggak? Enggak. Kenapa bisa nggak sadar? Bahwa itu uang rakyat, uang negara, uang yang bukan miliknya. Kenapa nggak sadar? Tahu nggak koruptor itu adalah menyakiti hati rakyat? Tahu, tapi nggak sadar. Tahu nggak kalau kata-kata kita itu kepada pasangan kita, ke keluarga kita, dan orang lain, itu bisa menyakiti orang lain? Tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa kita nggak bisa sadar? Jadi ketika kita sadar, ting, gitu ya, itu anugerah. Jadi yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan, diberi kesadaran akan kejahatan kita, akan keberdosaan kita. Entah apapun itu jenisnya. Dan yang kedua adalah kita ditarik dengan kasih-Nya
mengaku dan minta ampun. Nah, ini tidak mudah. Mengaku dan minta ampun tidak perlu diprovokasi, harus di depan publik, harus detail dan rinci. Tetapi setidaknya dari dalam hati memberikan diri. Perempuan yang kedapatan berzina kan diam aja. Nggak ada respon, nggak ada kata-kata yang muncul dari mulut yang kedapatan berzina itu. Dan dia ketakutan luar biasa. Karena batu itu akan segera dilemparkan kepadanya, dan kalau itu terjadi, sampai meninggal dia harus dilakukan pelemparan batu. Antara ketakutan yang luar biasa, kediamannya dia, apa yang terjadi Ibu Bapak dalam hati? Saya bisa membayangkan orang itu mengatakan dalam hatinya ya, seperti saya pernah merasakan bagaimana saya berbuat dosa, gelisah, nggak bisa berbuat apa-apa, kayaknya selalu nggak tenang. Apa kalimat yang penting dalam hati? Tuhan ampuni aku, Tuhan kasihani aku memang berdosa, aku salah sama papaku, aku salah sama mamaku, aku salah sama keluargaku, aku salah sama temanku, aku salah berkata-kata, tak terucap tapi dalam hati itu gelisah. Sampai titik itu anugerah. Dan kita ditarik dengan kasihnya. Minta ampun. Jadi di sini Paulus ingin mengajak pembaca surat Roma pada mula-mulanya gereja di Roma dan kita untuk menyadari bahwa kalau kita mendapatkan pengampunan itu anugerah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Aku mengampunimu, hai perempuan. Wah, keren sekali ya. Itu leganya itu ibaratnya gua mati hari ini juga gak apa-apa deh. Ini penting Ibu Bapak. Kalau kita mendapat pengampunan yang begitu spektakuler, konsekuensi akibat perbuatan kita yang tercela itu, yang tidak berkenan itu tidak lagi membuat kita takut dan cemas. Ya sudah, kalau memang saya salah, saya menerima. Bukan pasrah karena gak ada jalan keluar, tapi berserah karena memang Tuhan, pemilik hidup kita, itu sudah mengampuni. Ruth, aku ampuni kamu. Dosamu itu bukan hanya merah tapi hitam. Udah nggak tahu lagi mau hitung berapa. Tapi saya sucikan. Itu leganya luar biasa Ibu Bapak. Leganya luar biasa. Suatu ketika saya dipinjam uang, lalu janji bertahun-tahun nggak dapat. Nggak dikasih juga. Lalu saya datang. Saya bilang gini aja. Kamu pasti pusing kan? Ketemu saya malu, menghindar sini, menghindar sana. Mulai hari ini semuanya lunas. Serius. Biar kamu tenang. Tidak usah dipikirin bagaimana masa depanmu ke depan, itu yang kamu pikirin. Ibu Bapak, pengampunan itu inisiatif dari orang yang bisa memberi pengampunan. Siapa yang bisa memberi pengampunan kepada kita? Hanya Allah. Dan bagaimana caranya? Di dalam Kristus. Itu sebabnya doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita bukan sekedar hafalan. Doa Bapa kami. Setelah doa syafaat ada doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga dan seterusnya. Kadang-kadang saya berhenti untuk merenungkan maksudnya apa ya. Kalau kita bagian yang ke ampunilah kami akan kesalahan kami, sampai titik itu saja kita sadar betul sebenarnya layak nggak sih kita mendapat pengampunan? Enggak loh Bapak Ibu. Saya rasanya saya nggak layak. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik dengan cinta kasih-Nya. Jadi from grace to grace itu betul-betul bukan hanya cognitive understanding, hakikat pembenaran yang di dalamnya ada pengampunan dan penerimaan. Tidak hanya saya ngerti sampai tahapan itu, dogmatikanya, tapi saya merasakan. Bagaimana tidak? Setelah diampuni, saya tidak dilupakan Tuhan, saya tidak ditinggalkan Tuhan. Bukan hanya dosa saya dihapuskan, dilenyapkan, diselesaikan, ditutup. Tapi hal yang paling penting dari pembenaran adalah saya diterima kembali. Jadi, anak-anak Allah. Kalau Ibu Bapak pernah mengalami hal seperti itu, dan saya juga, tidak cukup hanya bilang, sorry ya, saya mengampunimu, sudah lupakan. Tidak cukup berhenti di sana, tapi menerima dia sebagai saudara di dalam Kristus. Merangkulnya menjadi sahabat, menjadikannya teman. Mudah tidak? Enggak mudah. Kalau bukan Roh Tuhan yang bekerja, kalau bukan Kristus yang memberi contoh, nggak mungkin. Sampai di tiang salib, Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi penjahat yang satu nggak mau terima. Penjahat yang lainnya, yang satu lagi baru terima. Oke, saya sadar di sini sekarang. Itu sebabnya penjahat yang satu bilang ini, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku ya. Tidak tunggu dia meninggal. Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersamaku. Itu penerimaan luar biasa, Ibu Bapak. Hari ini Ibu Bapak, ini kan devosi. Coba ingat-ingat.
Siapa yang masih disakiti hatinya? Atau apa yang pernah menyakiti hati orang? Segera minta ampun kepada Tuhan, segera berdamai dengan dia. Itulah makna pembenaran. Dan terimalah dia sebagaimana adanya. Saya bersyukur untuk pertolongan Tuhan selalu berupaya menolong saya untuk mengingatkan, Ruth, pernah suatu ketika kamu di sini berbuat dosa dan kamu menyakiti hatinya. Saya datang. Saya minta ampun, kalau saya ingat orang itu masih ada, saya hubungi. Suatu ketika saya punya kebiasaan kalau ganti oli mobil itu selalu ada sisa. Betul ya? Kadang-kadang sisa 1 liter itu saya kumpulin, kalau saya buang atau saya kasih kumpulin, lalu satu ketika saya taruhkan di belakang rumah, jadi oli-oli yang sisa saya kumpulin jadi bisa 2 dirigen, bisa 1 lagi, tinggal ganti saja. Nah, si anak saya nomor 2 ini orangnya sangat aktif, tapi nggak tahu bahwa itu oli. Apa yang terjadi? Dimain-mainkannya oli semuanya disebar di tanah itu, sama di lantai. Wah, saya marah sekali. Pertama saya marah adalah, ini kalau jatuh kepleset, risikonya besar. Yang kedua, oli itu mahal dan merusak tanah. Dan yang ketiga, dia nggak merasa bersalah. Lalu saya datang, mamanya dan kakaknya, karena si kecil belum diciptakan Tuhan ya di rahim ibunya. Lalu kami bertiga, mamanya sama kakaknya ini di luar, saya tutup pintu dapur, lalu saya marahi dia. Saya kasih tahu. Dia nangis, lalu apa yang saya lakukan? Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya pukul? Enggak. Saya peluk dia. Saya mengatakan, aku mengampunimu. Dan nggak usah kamu pikirin, selesai. Saya bersihkan sendiri itu, oli itu. Lalu saya nggak cerita ke orang lain, saya nggak cerita ke abangnya, karena saya udah tutup, lalu saya ngomong nanti ke mamanya, makanya gini-gini. Dan selalu saya ingatin. Dia merasa takut kan, biasanya kalau orang itu ketakutan begitu ya. Saya lalu deketin dia, peluk dia. Memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan memperlakukan kita, itu memberikan damai. Maka doa Bapa kami, Bapa ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu bukan hanya rekonsiliasi, menghapuskan dosa, dan memberikan kepada kita kasih perdamaian, dan kita tidak diperhitungkan lagi dosanya, tapi diterima. Masih ada ibu bapak yang disakiti atau menyakiti? Kalau bilang, oh saya bersih Pak, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Pikirkan pelan-pelan. Itulah pembenaran. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Roma 5 ayat 8. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempraktekkan pengampunan. Kuasa pengampunan bukan hanya memulihkan, tapi membangun orang itu kembali menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Zaman ini perlu pengampunan. Kita mengampuni pemerintah yang brengsek, yang korup, yang pejabat-pejabat yang gak beres, kita mengampuni. Biar Tuhan menyatakan keadilan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Saya selalu merasa kalau misalnya ada yang zolimi saya, sakiti hati saya bilang, Tuhan, saya ampuni, hakmu membalas. Saya tidak berbuat apa-apa. Tapi jangan dendam doanya, biar Tuhan yang membalas. Itu kayak rasa dendam begitu, itu jahat sekali. Tuhan diperalat untuk membalas dendam kita, itu jahat. Doa seperti itu gak benar. Kita tulus. Jangan pula, ya karena kita gak punya kemampuan atau kapasitas atau kekuatan untuk membalas, saya bilang, serahkan aja sama Tuhan. Biar Tuhan yang membalas. Itu namanya memperalat Tuhan, itu namanya mencobai Tuhan. Itu tidak tulus meminta pengampunan dan mengampuni, Ibu Bapak. Tulus itu apa ya? Ya ikhlas gitu loh. Betul-betul kita mengikutinya nyaman gitu. Mari kita praktekkan, Ibu Bapak. Pembenaran yang dikaruniakan Allah, di dalamnya 2 ya, pengampunan dan penerimaan sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, belajar dari pengajaran tentang pengampunan, tidak habis-habisnya kami harus praktekkan. Karena tiap hari kami bertemu dengan diri kami yang belum sempurna, dan teman saudara, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami yang juga belum sempurna. Karena itu Tuhan, untuk mempraktekkan pengampunan yang Engkau sudah berikan kepada kami, itu tidak mudah. Tolonglah kami Tuhan, kasihani kami. Seringkali kami alfa untuk memahami hal ini. Kami tahu banyak tentang pengampunan, khotbah, renungan, teguran sudah beribu kali kami lakukan, kami dengar. Tapi beribu kali juga kami alfa untuk itu. Tolong kasihani kami Tuhan. Jangan biarkan kami memiliki hati yang mendendam dan kebencian yang merambat seluruh kehidupan kami. Ajari kami Tuhan dengan cinta kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan bangkitkanlah kepada kami kasih mula-mula itu. Supaya kami sungguh mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan yang Kau berikan. Terima kasih Roh Kudus untuk penghiburan dan ingatan yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan kami sudah berdoa dalam Kristus. Amin.